Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiq Susikya Nugraha dari kelas A1143 UD2 dengan NIM A11 2023 15013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 6, yakni prediksi kelulusan mahasiswa dengan metode logistik regresi, yang beranggotakan saya sendiri sebagai ketua, yakni Rafiq Susikya Nugraha, dan teman saya Sufyan Adil Rusli dan Profesor Farhan Abdurrahman. Mengapa kelompok kami memilih prediksi kelulusan mahasiswa? Yakni itu dilatar belakangi untuk bagi mahasiswa, kelulusan merupakan pencapaian yang membanggakan, menandakan keberhasilan dalam menyesuaikan program studi dan mencapai tujuan pendidikannya. Kelulusan tepat waktu juga meningkatkan peluang karir, karena banyak perusahaan mempertimbangkan prestasi akademik saat seleksi karyawannya. Bagi perguruan tinggi, tingkat kelulusan tinggi mencerminkan kualitas pendidikan yang diberikan, memperkuat reputasi institusi, dan menarik minat calon mahasiswa. Reputasi yang baik juga membuka peluang kerjasama dengan institusi lain dan organisasi. Alumni yang berhasil menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, memperkuat reputasi perguruan tinggi, dan menarik lebih banyak calon mahasiswa. Rumusan masalah. Ada 3 poin rumusan masalah yang kami buat. Yang pertama, bagaimana membuat dataset dengan atribut yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Yang kedua, bagaimana algoritma logistik regresi dapat memprediksi dataset dengan akurat. Yang ketiga, bagaimana mengetahui atribut yang paling mempengaruhi setiap mahasiswa dengan akurat. Jadi, eh, dalam kasus kita akan mencari penekanan pada mahasiswanya. Rencana kita adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang paling mempengaruhi dalam kelulusan mahasiswa. Pemecahan masalah. Kami menentukan atribut dataset dengan mencari jurnal-jurnal yang meneliti tentang kelulusan mahasiswa, membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu data pelatihan atau training, data pelatihan dengan 80%, dan data testingnya sebanyak 20%. Lalu, mengimplementasikannya ke bahasa pemrograman Python dengan memanggil library Python Scalar. Tujuannya, bagi mahasiswa, itu akan meningkatkan kelulusan dengan tepat waktu, mengurangi biaya pendidikan mahasiswa yang dikarenakan keterlambatan kelulusan, yang dimana itu adalah SKS, karena setiap SKS itu ada biaya juga. Dan bagi program studi, itu akan mendukung perbaikan kurikulum, memudahkan monitoring kinerja pendidikan, dan meningkatkan akreditasi universitas tersebut. Kebaruan. Kebaruan dalam penelitian kita, ini terletak dari variasi atribut yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Dari jurnal sebelumnya, kami menemukan dataset yang terlalu simpel, yakni adalah indeks prestasi semester, yang dimana itu bukanlah suatu hasil akhir yang bisa ditingkatkan mahasiswanya secara terus-menerus. Namun kita ingin mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap prediksi kelulusan mahasiswa secara lebih komprehensif. Dataset. Sayang sekali dataset dari situs Kaggle dan lain sebagainya itu tidak mencukupi variasi atribut yang kita ingin cari. Dan rata-rata dia hanya memiliki variasi atribut seperti nilai IPS yang dimana itu belum bisa menentukan detail dari kelulusan tersebut. Jadi kami dibantu oleh chatbot AI dengan menggunakan 22 atribut dengan target yaitu graduation status dan mempunyai 500 sampel data dengan tanpa missing data 100% pun. Nah,
Untuk itu, mengapa kami memilih logistik regresi? Jadi, logik regresi itu adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi peluang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Berbeda dengan regresi linear yang memprediksi nilai numerik, logistik regresi itu bisa memecah masalah melalui klasifikasi, yaitu saat variabel target atau dependen bersifat kategoris atau biner. Misal, true or yes, or satu atau nol. Nah, bagaimana cara kerja logistik regresi? Jadi, cara kerjanya itu adalah menggunakan sumbu X, yakni sumbu X dan Y. Dengan Y itu adalah target, dan X itu adalah variabel yang mempengaruhi si Y tersebut. Nah, dalam dataset kita mempunyai 18 dataset yang berpengaruh terhadap data Y, variabel Y, maksudnya. Dengan mengabaikan variabel nama dan name yang dimana itu tidak mempengaruhi target yang kita tentukan. Nah, bagaimana sih secara flowchart kinerja logistik regresi? Sebelumnya, saya akan jelaskan di bagian grafik. Jadi di bagian jumlah SKS diambil, itu adalah variabel X, yang dimana itu mempengaruhi target yang kita mau lewati. Jadi di variabel Y, itu ada dua kemungkinan. Yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah yes or no. Apakah dia lulus atau tidak, atau terlambat. Nah, jadi saya mengambil contoh dari variabel X, yakni jumlah SKS diambil. Itu menunjukkan bahwa semakin besar jumlah SKS yang diambil dari mahasiswa, itu semakin terlambat juga dia lulusnya. Dan dibarengin dengan jumlah SKS yang diambil itu hanya 20 misal, variabel Y-nya itu lebih mendekati, lebih banyak. Jadi, bisa disimpulkan kita akan membuat garis S di sini, garis S yang mempengaruhi hasil Y tersebut. Jadi probabilitas jumlah SKS yang diambil lebih sedikit itu lebih membuat lulus target kita itu semakin naik. Kebalikannya juga dengan tujuan yang terlambat, jumlah SKS yang diambil lebih banyak, itu justru probabilitasnya lebih banyak untuk targetnya menjadi terlambat atau lulusnya itu menjadi terlambat. Jadi, beberapa data yang kita ambil, kita akan menggunakan sumbu itu tersebut. Jadi, kita bisa simpulkan mana variabel yang bisa mempengaruhi, yang sangat berpengaruh dalam hal tersebut. Dan ini hanya satu variabel X saja. Dan kita akan melatihnya sebanyak 18 variabel X. Dan untuk saat ini, kami hanya bisa, atau sebenarnya itu bisa, cuman akan membutuhkan waktu yang lama jika itunya manual, testingnya manual. Nah, untuk di bagian flowchart, itu kita mulai dengan memasukkan variabel dependen dan variabel independen, yakni variabel X dan Y tersebut. Lalu melakukan pembentukan sampel alias itu membagi datanya tadi, kita membagi sampelnya untuk data kami, kita membaginya sebanyak 20% sebagai data testing. Terus masuk ke membangun model awal. Jika eh, variabel value-nya itu sebanyak nominal, kita akan buat dia menjadi numerik. Jadi nilai nominal itu tidak bisa diolah di logistik regresi. Jadi kita harus membuat data tersebut sebagai numerik.
lalu diuji secara individu dulu. Jika dia tidak mempengaruhi, maka dia akan kembali lagi, membangun lagi secara bidang. Jadi dia lanjut lagi ke next variable. Dan jika itu iya, maka masuk ke model. Jika tidak, itu selesai, yang berarti model tersebut tidak mempengaruhi si lulus tersebut. Namun jika iya, maka kita akan menemukan nilai akhir alias nilai regresinya sebagai biner itu menjadi nilai akurasi dan selesai. Untuk testing data, kami sudah mencobanya di Google Colab. Untuk lebih jelasnya kita menggunakan Python, kita menggunakan Google Import dengan file data yang seperti ini. Kami mendrop dua variabel ini karena memang tidak berpengaruh. Dan setelah kita testing, hasilnya itu adalah 1.0 alias tidak ada miss sama sekali. Jadi prediksinya itu benar semuanya. Ya, gimana aku tidak kaget juga karena kemungkinan uh, data tersebut memang kita peroleh bukan faktanya, melainkan hanya buatan dari chatbot AI. Cuman karena hal ini, kita bisa tahu kalau misal metode logistik regresi itu lebih atau ampuh dalam menjalankan prediksi tersebut. Hasil penelitian. Untuk jawab perumusan masalah yang tadi, jadi poin pertama, bagaimana membuat riset dengan atribut yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Jadi masalah kita yakni kita tidak menemukan dataset yang relevan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Ini solusinya adalah dengan membuat form yang akan diisi setiap mahasiswa dan dari prodi itu merekap semua data mahasiswanya untuk menjadi bentuk label seperti dataset yang tadi. Terus kita bisa mengaplikasikannya dengan data-data yang sudah diperoleh tersebut. Yang kedua, bagaimana algoritma logistik regresi dapat memprediksi dataset dengan akurat. Dan kami tadi sudah mencobanya di Google Colab. Dan kami berhasil mendapatkan nilai akurat sebesar 1, yang menandakan bahwa metode algoritma logistik regresi juga itu ampuh dalam menentukan prediksi kelulusan. Jadi kita sudah mencobanya dan itu fakta ya. Cuman belum bisa dicoba dengan data realnya jika itu ada. Dan bagaimana mengetahui atribut yang paling mempengaruhi setiap mahasiswa dengan akurat? Untuk saat ini, kami masih berupaya memecahkan masalah tersebut. Karena untuk memecahkan masalah tersebut, itu harus mempunyai alias membutuhkan waktu yang lama juga untuk setiap sampel itu di testing lebih lanjut dan menemukan faktor yang mana sih yang paling berpengaruh dalam setiap individu. Jadi kami masih meneliti hal tersebut. Jadi sekian dari kelompok 6 dan saya sendiri sebagai ketuanya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang berlebihan dan terima kasih atas waktunya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.